Selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya anugerah, sejahtera dan kemurahan dari Tuhan atas kita semua. Mensyukuri anugerah dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita meskipun kadangkala ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu baik setiap waktu. Izinkan saya mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 yang berkata seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, kami percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Saya beri judul renungan kita perkataan iman. Jadi di dalam Alkitab mengajarkan ada satu tindakan ekspresi langkah iman atau perwujudan iman yang dituangkan dalam bentuk perkataan. Inilah yang disebut dengan perkataan iman. Perkataan yang isinya sebuah kepercayaan di sana. Seperti firman Tuhan yang ditulis di sana di dalam teks yang sudah kita baca, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Di dalam perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, kemudian ketika sudah sampai di lembah Moab, kemudian Yosua dan teman-temannya diutus untuk mengintai tanah itu. Kemudian 12 pengintai itu kembali, sementara 10 mengatakan perkataan-perkataan yang busuk, perkataan-perkataan negatif. Tetapi yang menarik adalah Yosua dan Kaleb bin Yefune menyampaikan perkataan yang mencerminkan iman mereka. Mereka mengatakan sebab Tuhan pasti memberikan tanah itu kepada kita. Pada waktu itu mereka belum sampai di tanah perjanjian, mereka belum menduduki tanah perjanjian, tetapi Yosua menyampaikan ekspresi keyakinannya dengan perkataan, Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita. Inilah yang disebut dengan perkataan iman. Sekali lagi, perkataan iman adalah perkataan sebagai wujud atau ekspresi dari keyakinan kita. Iman itu bukan hanya kita rasakan di sini, tetapi iman itu bisa didengungkan. Iman itu bisa diekspresikan melalui kata-kata kita. Di dalam banyak hal ini akan menolong menguatkan kita semua. Misalnya di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sakit. Mari mencoba mendemonstrasikan kata-kata iman. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti membawa saya keluar dari situasi ini. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tuhan pasti berperkara dalam segala hal. Tuhan pasti menyatakan pertolongannya. Inilah yang disebut dengan kata-kata iman. Bapak Ibu, jangan sampai situasi keadaan melemahkan kita, tapi mari terus memiliki keyakinan, miliki iman dan kepercayaan sambil memperkatakan kata-kata itu. Niscaya kita akan kuat, tetapi juga kata-kata iman itu akan mendatangkan pertolongan Tuhan karena lahir dari iman kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sehingga kita terus bertumbuh kuat di dalam iman, di dalam menjalani kehidupan kita sekalipun ada tantangan dan pergumulan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami belajar tentang kata-kata iman. Perkataan positif yang sengaja kami keluarkan, kami perkatakan sebagai wujud keyakinan iman kami. Kiranya kata-kata kami diwarnai dengan keyakinan yang kuat akan adanya pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.